pribadi, personal, maupun pemimpin secara satu umat, yaitu umat Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadi a true leader, menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat? Apakah kepemimpinan itu hanya sekedar sebuah jabatan? Apakah kepemimpinan itu hanya sebuah title atau sebutan atau panggilan? Atau ada pemaknaan lain tentang menjadi pemimpin sejati? Kalau kita pribadi, personal, maupun pemimpin secara satu umat, yaitu umat Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadi a true leader, menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat? Apakah kepemimpinan itu hanya sekedar sebuah jabatan? Apakah kepemimpinan itu hanya sebuah title atau sebutan atau panggilan? Atau ada pemaknaan lain tentang menjadi pemimpin sejati? Kalau kita belajar kepada hadis-hadis Nabi, ketika Nabi menyebutkan tentang makna pemimpin, Nabi mengistilahkan dengan banyak istilah. Menurut saya, salah satu hadis yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan yang paling luar biasa itu adalah hadis tentang rohilah. Kata Nabi, "An-nasu ka'ibili mi'ah." Manusia seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rohilatan. Hampir-hampir engkau tidak mendapati dari 100 ekor onta itu satu pun yang menjadi rohilah. Pertanyaannya, apa itu rohilah? Rohilah itu adalah pemimpinnya onta. Kenapa pemimpin onta disebut rohilah? Kenapa tidak disebut jamal? Karena jamal artinya onta. Kenapa tidak disebut ibil? Karena ibil juga bermakna onta. Kenapa tidak disebut nakoh? Nakoh juga artinya onta. Kenapa rohilah? Karena dalam makna hadis tersebut, pemimpin onta itu bukan sekedar jenisnya dia adalah onta tertentu, tidak. Tetapi pemimpin onta itu dilihat dari sisi perannya di tengah-tengah kawanan onta yang lain. Dia adalah rohilah karena dia yang paling banyak mengangkut beban. Dan karena dia yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan. Jadi dua, satu, dialah yang paling banyak mengangkut beban. Dan yang kedua, dialah yang paling tahu jalan sampai ke tujuan. Sehingga dari hadis ini kita bisa belajar tentang menjadi a true leader di tengah-tengah masyarakat. Menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat. Gimana menjadi khalifah atau pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat? Jadilah dua, pengangkut beban dan yang menunjukkan jalan sampai ke tujuan, visioner. Sehingga untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat nggak harus terpaku, harus dapat satu jabatan. Jabatan itu amanah, bukan kepemimpinan saja. Ada orang yang baru merasa dirinya menjadi pemimpin ketika dia mendapatkan jabatan dalam sebuah struktur organisasi. Lalu dia menjadi kecewa kalau jabatan itu ditanggalkan darinya, diambil darinya. Ini bukan pemaknaan kepemimpinan yang sejati dalam Islam. Pemimpin sejati adalah dia yang paling banyak mengangkat beban. Pemimpin sejati adalah yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan dengan visi yang jelas. Angkatlah beban masyarakat. Mengangkat beban masyarakat juga bermakna menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya memaknai dua hadis ini dengan kalimat, pemimpin itu adalah yang paling eksis. Bukan yang dapat jabatan, bukan yang dapat titel tertentu, bukan yang dapat panggilan tertentu, bukan yang disebutkan namanya di sebuah struktur organisasi tertentu. Tapi pemimpin sejati adalah yang paling eksis di tengah-tengah masyarakat. Artinya